Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Di sini saya ingin buat konten edukasi seperti biasanya, berbagi informasi yang saya ketahui dengan saudara-saudara di luar. Semoga bermanfaat. Ini kebetulan ada teman juga yang bertanya, request ya, di YouTube saya. Dia berkomentar, dia bertanya boleh minta bikinkan konten tanda orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Tanda orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Nah, itu yang ditanyakan. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya seperti biasa lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang diberikannya kepada kita hingga hari ini kita masih sehat, karena semua itu atas kebaikan Tuhan yang di atas. Semoga apa yang kita jalani berkat rezeki kita melimpah. Yang utama kita sehat ya. Saya selalu mengatakan utama kita sehat, karena kalau tubuh kita sehat kita bisa bekerja. Bekerjalah yang halal, karena pekerjaan halal itu walaupun hasilnya kecil menjadi berkat di dalam tubuh kita dan keluarga kita. Di sini juga saya melakukan pengobatan non medis ya, non medis, pembersihan rumah, tempat usaha dan lain-lain di area Pontianak, Kalimantan Barat ya. Di deskripsi video saya itu ada nomor WA admin saya, atau kalau malas buka deskripsi, saya sebutkan nomor WA saya 0896 38 154176 ya. Bagi yang ingin berkonsultasi di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, silakan. Selagi saya tidak sibuk akan saya balas dan saya jawab. Mungkin itu saja, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini yang dipertanyakan oleh teman kita ini, seperti biasa saya akan menjawab sesuai apa yang saya ketahui ya. Saya tidak mengurang dan tidak melebih. Mungkin bagi spiritual yang lain berbeda, bagi saya berbeda. Karena pandangan seorang spiritual itu berbeda-beda ya. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan, bagi teman-teman spiritual yang punya kelebihan, jangan coba-coba ya. Jangan saling mencoba. Pergunakan ilmu kalian untuk kebaikan ya. Untuk apa kalian coba-coba saya? Saya orang biasa, dan saya pun tidak pernah mencari musuh ya. Baik yang punya ilmu yang tinggi-tinggi itu jangan. Berguna aja ilmu kalian untuk kebaikan ya. Apain kamu kirim-kirim macam-macam. Yang setiap mengganggu orang ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ingat, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Nah, jadi jangan bermain-main dengan keilmuanmu ya. Simpan saja ilmumu. Bagus kamu nolong orang saja ya. Kalau nyantet-nyantet itu tidak ada guna. Apain kamu nyoba-nyobain saya. Hanya sampai saya buat konten lagi nih, saya sebut nama-nama kamu ya. Yang nyoba saya nih. Oke, ini hanya intermezzo saja. Kita lanjut ya. Tanda orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual ya. Tanda orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual.
Ini akan coba saya jawab dengan apa yang saya ketahui ya. Tanda-tandanya tubuh Anda mengalami perubahan fisik, itu pasti itu. Tubuh Anda akan mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik biasa dari bentuk tubuh ya, biasa. Seperti agak-agak berisi keras atau macam mana, itu beda-beda perubahan tubuhnya. Itu salah satu tanda-tandanya ya. Sering mengalami emosi ya, sering mengalami emosi dan kesedihan. Tiba-tiba suka berkenang, sedih. Emosi itu, itulah kalau spiritual itu biasa itu tanda-tandanya, sering mengalami emosi. Yang berikutnya berbicara dengan diri sendiri. Sering berbicara dengan diri sendiri. Dan tiba-tiba itu kita nih rajin berdoa kepada Tuhan ya yang di atas. Padahal dulu kita nih malas berdoa, tapi tiba-tiba kita nih rajin berdoa. Rasa pengen berdoa kita tuh lebih tinggi. Nah, itu salah satu ciri-cirinya juga. Terus sering melakukan sesuatu tuh, ini yang benar-benar kita nikmati orang itu. Biasa kita kan malas melakukan sesuatu tuh kayaknya ini tinggal. Tapi ini beda. Jadi kita nih sering melakukan sesuatu itu yang benar-benar kita nikmati lah barang itu. Itu kita akan sering melakukan itu. Hal itu ya. Terus yang berikutnya keberapa? Yang kelima ya. 5. Saya berpikir bentar ya. Soalnya ini spontanitas yang ada di pikiran saya. Maka saya nih mencari inspirasi apa yang menurut saya ya. Ya akan saya bagikan. Saudara ini akan lebih sering berhubungan dengan alam ya daripada sebelumnya. Dulu malas ke tempat alam terbuka ya, bukit, gunung atau apa. Tapi tiba-tiba langsung ada timbulnya, aku nih pengen ke bukit ini ya, pengen ke tempat ini ya, ke alam terbuka ya. Tiba-tiba kita nih rasa pengennya kuat ke tempat-tempat itu ya, tempat-tempat alam yang terbuka. Terus serasa ada dorongan nih untuk membebaskan diri ya. Membebaskan diri ini dari gaya hidup rutin yang setiap orang ikuti. Kita terasa, aduh, aku nih pengen lepas nih dari ini gitu. Yang biasa kita ikuti itu. Itu. Jadi kita nih biasanya ikut si A, lalu rasanya tuh kayak ada dorongan gitu. Dorongan yang hal yang rutin biasa aku tuh kayak, aku nih harus terbebasin dari ini. Seperti itu. Ada sering rasa seperti itu deh ya. Rasa membebaskan diri dari kegiatan rutin yang biasa kita ikuti itu. Kita ini sering membuat membuat sistem keyakinan sendiri. Sistem keyakinan sendiri maksudnya keyakinan kita ini sendiri ini lebih kuat dari yang orang lain ya. Sistem keyakinan kita nih, kita lebih yakin daripada orang lain. Misal kita bilang ini kayaknya hujan hari ini ya, kita yakin hari ini pasti hujan. Seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu ya contohnya itu. Terus keberapa nih ya, 8 ya. Kita nih merasa merasa bahwa Tuhan itu begitu sayang dengan kita. Itu ada hari-harinya tuh. Tuhan ini kok begitu sayang kita ya, baik dengan kita. Tiba-tiba kita nangis, meneteskan air mata tanpa kita sadari. Itu salah satu cirinya mengalami kebangkitan spiritual juga itu. Kok rasanya Tuhan ini dekat dengan kita nih.
aduh apa aku buat dosa ya tadi ya. Tiba-tiba nih kita nih kadang rumah bangun merasa menangis, mulai mata spontan itu ya, keluarnya spontan tanpa kita sadari hal itu. Nah itu salah satu cirinya juga ya. Terus kita nih udah mulai mempertanyakan nih tujuan hidup. Kita bertanya dengan diri kita sendiri dalam hati, apa sih, mau kemana sih, ada apa sih, kedepannya apa ya. Kita nih bertanya dalam hati sendiri ini, menanyakan apa nih tujuan hidup kita lah. Lebih sering peka kita bertanya itu ke dalam hati kita nih, bertanya dengan diri sendiri dalam hati, mau kemana arah kita nih. Lebih kuat berpikir lah, kita berpikir ke depannya lebih kuat, imajinasi pemikiran itu lebih kuat. Sering mulai merasakan kebingungan. Kita tuh kan sering mulai merasakan kebingungan tuh, rasa bingung. Cuma bingung itu kita bingung apa itu nggak tahu. Itu salah satu ciri juga itu mengalami kebangkitan spiritual tadi itu. Begitu tiba-tiba bingung mau apa ya, aku ini mau apa ya gitu, jadi bingung kan. Jadi dipikir lagi, lebih kuat berpikir kita, lebih kuat larinya ke pikiran. Pikiran kita lebih kuat kalau kita mulai merasakan kebangkitan spiritual kita tadi. Terus kita akan melihat segala sesuatu itu dengan pandangan yang berbeda ya. Pokok sesuatu yang kita lihat itu pandangan berbeda. Misalnya si A, si B, si C lihat ini sama. Kita ini punya pandangan yang agak berbeda karena ketajaman pikiran kita tadi ya, ketajaman spiritual kita tadi. Jadi kita nih selalu berbeda dengan yang lain. Jadi misalnya bahas ini, pasti pandangan yang punya kita agak berbeda dengan yang lain. Karena kita gitu orang bercerita, ya kita tuh langsung ke sana, rasa terbuka pikiran kita ya, langsung terbuka. Seperti itulah. Terus apa yang berikutnya? Saya pikir dulu ya. Kita akan mengalami ini ya, apa namanya, mengalami spiritualnya secara pribadi ya, dimana kita ini merasa satu kesatuan dengan segala sesuatu ya, apa ya namanya nih ya, pokok pengalaman spiritual itu seperti pengalaman spiritual itu akan mengalami ke dalam diri kita sendiri, pengalaman pribadi kita. Nanti Anda akan mengalami namanya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu akan berjalan dengan seiringnya kebangkitan spiritual tadi itulah. Dia akan terbuka ya, terbuka secara alami. Jadi barang itu akan terasa satu dengan diri kita. Seperti itulah. Jadi mungkin ada berapa poin ini ya? 12 poin ya, sekitar 12 ya saya sebut ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan ya. Sebenarnya banyak deh ini. Ya, karena saya spontanitas apa yang saya alami. Ini termasuk pengalaman pribadi saya juga ya, yang saya sampaikan ini. Cuma saya menggunakan bahasa emang agak sulit mengerti ya. Soalnya namanya mengalami kebangkitan spiritual ini memang susah diceritakan. Memang hanya diri kita pribadi ini yang merasakan. Jadi saya membagikan ini apa yang saya alami ya. Mungkin para spiritual lain mungkin berbeda. Jadi setiap orang itu berbeda ya. Tapi gambarannya seperti yang saya sebut inilah, tidak jauh lah. Orang 11-12 seperti inilah gambarannya, tidak akan melenceng jauh. Mungkin ini dapat membantu kawan-kawan, saudara-saudara di luar,
saya tetap membagikan apa yang saya alami, pengalaman saya. Jika ingin bertanya, silakan berkomentar di deskripsi di komentar YouTube saya ya, atau chat saja nomor WA saya, akan saya balas ya. Sekali lagi, saya juga melayani pengobatan medis ya, pembersihan rumah, tempat usaha. Nomor WA saya ulangi sekali lagi ya, 0896 38154176. Area Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, mungkin hanya ini saja, tidak kurang, tidak lebih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Ini memang tidak ada unsur untuk menyinggung siapapun ya. Saya pun bingung juga kalau ada orang tidak suka dengan saya. Karena bagi saya, orang tidak suka dengan saya itu berkat bagi saya ya. Karena orang tidak suka itu dosanya untuk dia. Apalagi yang nyoba-nyoba itu. Nyoba-nyoba ilmunya itu. Nah, bagus, ilmunya disimpan saja ya. Karena apa kau tabur itu kau tuai nanti ya. Selagi orang berniat baik, kau berniat jahat, akan kembali kepadamu. Itu saja. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.